Halo Google, apakah kamu sibuk? Saya sangat sibuk bro, bukan hanya bocah, tapi sampai nenek-nenek pun bermain dengan saya. Bisa ngobrol bentar gak? Bisa aja bro, asal kamu tidak permainkan saya. Google, kamu tahu kan orang yang sudah kehabisan nafas? Mati. Sebelum mereka mati, biasanya mereka mengalami apa yang disebut dengan Sekarat. ya, apa itu sekarat? Dalam keadaan saat-saat menjelang kematian, menjelang ajal tiba. Google, akhir-akhir ini kan banyak yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang sekarat atau berada di samping orang yang sekarat? Google, kira-kira tahu nggak apa yang dilakukan ketika kita bersama dengan orang yang sekarat atau berada di samping orang yang sekarat? Tidak tahu bro, saya bukan pendeta. Kalau begitu kasih tahu saya bro. Kemudian saya juga tahu dan ingat. Ketika ada yang bertanya lagi, saya sudah bisa jawab. Ada beberapa orang dengan tenang, seolah-olah ia menyambut kematiannya. Bahkan mereka sempat berdoa dan menyerahkan dirinya pada Yang Kuasa, pada Tuhan, sesuai dengan iman kepercayaannya. Misalnya, bagi kami yang beragama Kristen, mengatakan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, "Ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan nyawaku." Tetapi beberapa orang harus melewati masa-masa kritis ataupun masa-masa darurat, kemudian ia meninggal dunia. Ia tidak sadar, dan kondisi ini bagi yang melihat menyiksa orang yang akan meninggal itu dalam tanda kutip. Lalu akan muncul satu kesedihan ataupun perasaan prihatin di dalam hati orang yang menyaksikan orang yang sekarat itu, baik itu keluarga atau kerabat. Kemudian mereka akan bertanya, apa yang bisa kulakukan? Bagi orang Kristen, menurut saya, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada doa khusus yang harus kita ucapkan atau yang harus kita bacakan untuk membantu orang yang dalam keadaan sekarat itu menghadapi kondisi itu. Boleh saja kita membaca ayat-ayat Alkitab yang berfungsi ataupun berguna menenangkan jiwa kita. Tetapi yang paling utama yang kita lakukan ketika bersama orang yang sekarat menuju kematiannya adalah mengingatkan dia kepada juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang sering juga sebagai pendeta kita dipanggil untuk melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu apa bro? Sakramen mengingat peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan perjamuan kudus itu adalah keampunan dosa, darah dan daging Tuhan Yesus Kristus yang ia serahkan. Perjamuan kudus ini diberikan kepada orang yang sehat di gereja, tetapi juga diberikan secara khusus kepada orang yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tetapi ditekankan bahwa perjamuan kudus itu diberikan bagi mereka yang masih sadar, karena ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus mereka jawab. Sebaiknya perjamuan kudus itu tidak diberikan pada masa sekarat itu, walaupun ada saja yang memaksakan untuk diberikan. Sebab dalam perjamuan kudus ada pertanyaan yang harus dia jawab kepada orang sakit. Apakah ia juga menyesali dosanya dan ia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai pendeta, kalau saya ditanya apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus saya lakukan
dalam menghadapi kondisi yang kritis, yang sekarat itu. Pertama, menenangkan kita sendiri yang menghadapi kondisi itu dengan mengingat firman Tuhan dan dengan berdoa supaya kita sendiri yang mungkin adalah keluarga atau kerabat orang yang sekarat itu diberi kekuatan melihat saat-saat orang yang kita kasihi itu akan meninggal dunia. Yang terpenting selagi ada kesempatan, dengan upaya semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan adalah mengingatkan orang itu untuk mengingat nama Yesus juru selamatnya. Terima kasih bro, saya senang mendapat info ini.